Mbak Popi, bisa dianalisa nggak sih Mbak tentang gestur dari Nia Ramadhani yang kemarin sempat preskon kan? Oke, kita Atas lihat ya. permintaan maaf, dan terus dia juga kan menangis tuh. Ya, kita lihat ya, satu persatu gerakannya. Nah, pertama masuk ke dalam ruangan, kalau kamu bisa lihat. Masuk ya. Pada saat masuk ia memakai topi. Kalau misalnya kita bisa close up. Nah, lihat. Oke, kita ini memakai topi ya. Dan masker ya? Ya, dan masker. Maskernya itu nutupin sampai ke hidung, sampai seperti ini, dan topinya juga dalam banget, jadi masuk banget gitu kan. Nutupin mata. Nutupin mata, mulutnya juga ketutup, jadi gak ada tergambar apapun nih, mau apa yang mau dianalisis sebenarnya ekspresinya. Tapi micro expression itu kan tidak hanya melihat ekspresi wajah, dia juga menganalisa verbal konten, jadi kalimat-kalimat juga bisa dianalisa, dan intonasi serta gesture ya. Kita lihat lagi sekarang, orang sampai nutup seperti ini kenapa? Biasanya kan orang pakai topi itu terhindar dari sinar matahari, atau ada hal yang panas, atau ada hal-hal yang melindungi dirinya. Berarti kalau sampai Mbak Nia memakai topi ini, ia ingin memproteksi dirinya terhadap lingkungan. Kenapa? Karena ini kan di hadapan public figure, di hadapan pers, gitu kan. Ditayangkan seluruh Indonesia, gitu. Tapi tadi tidak menatap mata ya, karena mata itu kan informasi, mata itu kan bisa bercerita banyak hal. Jadi Mbak Nia ini tutup matanya juga, artinya tidak cuma kelihatan sedikit. Tapi kalau suaminya jauh lebih stabil. Masa berarti jauh lebih kuat menghadapinya. Tapi kalau Mbak Nia, ya tadi ya, mungkin karena perempuan tekanannya pasti jauh, ya, emosi lebih terlihat gitu. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sebelum memulai ia membacakan kalimat dari sebuah kertas yang akan disampaikan, ia menarik nafas yang lebih dalam. Jadi kalau misalnya kamu ingin merilekskan tubuh kamu akan menarik nafas untuk lebih rileks. Nah, jadi tarikan nafas itu menandakan bahwa ia akan menghadapi sebuah kalimat yang cukup berat bagi dirinya. Kemudian tadi kan tidak melihat secara langsung kepada audiens. Pada saat ia mengatakan mohon izinkan saya, nunduknya lebih dalam daripada yang biasa. Nah, perhatikan suaminya di sini, Mas Ardi langsung memegang kiri dan kanan. Tidak dirangkul tapi ditegakkan badannya. Lihat di sini. Ya, perhatikan ini. Kiri, kanan. Jadi kalau misalnya ditegakkan seperti ini, supaya istrinya bisa berdiri tegak, bukannya dirangkul. Kan ada orang yang pasangan merangkul gini, ini enggak, didirikan tegak. Artinya itu body language yang mengatakan bahwa ia mensupport dan ada pi bersama dengan kuat, kurang lebih seperti itu ya. Kamu bisa. Nah, kemudian juga ada isakan. Jadi ada suara yang makin lama makin menurun. Jadi kalau suara makin lama makin menurun, ini menandakan adanya kesedihan. Ditambah lagi adanya isak ya, gitu loh. Isakan satu kali. Isakan itu adalah menandakan bahwa kesedihannya begitu dalam. Terhadap kalimat apa sih? Kita dengerin ya kalimatnya apa. Segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya. Pada saat bicara mengenai permohonan maaf khususnya kepada keluarga besar saya, bergetar lagi. Jadi kalau ada intonasi yang bergetar, itu menandakan bahwa hal tersebut adalah penting. Hal tersebut adalah penguatan, atau hal tersebut adalah kayak di bold gitu loh. Jadi itu penting buat Mbak Nia, keluarga, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi. Teman-teman juga cukup, sahabat dan teman-teman juga cukup dalam tarikannya. Artinya di sini banyak sahabat-sahabat yang mungkin tadi ya berharap, berpikir, dan
kan siapa yang tahu kan, siapa yang pernah juga gitu loh kalau ini terjadi, kan nggak ada yang pernah juga, karena masyarakat kita selalu melihatnya adalah sempurna, kan dia sempurna sekali gitu loh. Nah itu gambarannya ya, sahabat-sahabat pasti berpikir yang sama, tapi namanya manusia tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Saya akan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Nah, dia menarik nafas lagi dan bergetar lagi. Saya, perhatiin kalimat apa sehingga membuat dirinya bergetar lebih dalam lagi. Nia Ramadhani Bakri. Nah, saya Nia Ramadhani Bakri, itu kalimat yang lengkap pakai Bakri loh. Ya, itu sebuah nama besar. Nia Ramadhani nama besar tambah lagi Bakri. Bergetar di situ. Wibawa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Bergetar semuanya karena saya Nia Ramadhani mengakui itu sebuah apa ya, tamparan yang paling berat ya kalau saya lihat ya buat Nia Ramadhani melalui proses ini gitu. Ini berat banget dan dalam banget gitu. Dibandingkan dengan apapun lah, ini yang terberat. Ini adalah kondisi yang terberat. Kenapa? Karena nama besar plus nama besarnya lagi. Jadi kalau misalnya kamu ingin merilekskan tubuh kamu akan menarik nafas untuk lebih rileks. Nah, jadi tarikan nafas itu menandakan bahwa ia akan menghadapi sebuah kalimat yang cukup berat bagi dirinya. Tuh. Kemudian tadi kan tidak melihat secara langsung kepada audiens. Pada saat dia mengatakan mohon izinkan saya, nunduknya lebih dalam daripada yang biasa. Nah, perhatikan suaminya di sini Mas Ardi langsung memegang kiri dan kanan. Tidak dirangkul tapi ditegakkan badannya. Ya di sini. Ya perhatikan ini, kiri kanan. Jadi kalau misalnya ditegakkan seperti ini, supaya istrinya bisa berdiri tegak, bukan yang dirangkul. Kan ada orang yang pasangan merangkul gini, ini enggak, didirikan tegak. Artinya itu body language yang seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang. Pada saat ngomong anak-anak kembali lagi hampir hilang, jadi lirih sekali Orang di sekitar sampai tidak bisa mengungkapkan kata-katanya lagi. Jadi kayak tercekik gitu ya, ngerti nggak? Karena tadi kan kalau orang bicara itu pasti kan kalau netral dia nggak akan ada namanya tekanan gitu. Jadi kalau tekanan tadi sampai tercekik karena ya oksigen yang ngalirnya juga mengalami kendala karena emosinya terguncang di situ. Tarikan nafasnya dalam. Saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Suami memegangnya terus di sini. dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi, orang tua saya. Itu hampir hilang lagi untuk seseorang, terutama untuk orang yang saya kasihi, itu sampai nggak bisa diungkapin. Jadi dalam banget. Dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya. Nikahilah. Pada saat anak-anak saya tadi udah lirih, nunduk, agak sedikit jeda, kemudian lihat ke bawah. Melihat ke bawah, gerakan tubuh melihat ke bawah adalah pengalaman emosional dan kesedihan. Jadi kesedihannya begitu dalam. Mika menyebutkan satu nama masih dalam ya. Pas yang kedua gak bisa, nggak lengkap, nggak bisa diungkap, nggak bisa keluarin suaranya. Dan bagi Apalagi yang ketiga, isahkan dulu, baru dia sebutkan namanya. Seorang ibu mengajukan permohonan maaf atas kelalaiannya, kekurangan informasi, kelalaiannya atau kekurangan sebagai seorang manusia, meminta maaf kepada 3 anaknya kecil-kecil. Luar biasa. dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini suaminya megangin, karena tadi ya udah goyang loh itu. Suami meganginnya begini nih, kalau misalnya iPad saya seperti ini, pegangannya begini, udah goyah banget, bisa jatuh itu. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Nah, kalau dari gambaran ini suaminya jauh lebih tegar ketimbang istrinya. Jadi yang pukulan yang terasa di sini antara suami istri adalah Baik rekan-rekan, tadi sudah kita tampilkan itu gambarannya dari emosinya.